Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua, buat Waalaikumsalam rekan-rekan warahmatullahi wabarakatuh. ya dari MGMP IPS Indramayu ataupun dari berbagai daerah dan ada juga MGMP lintas ya dari bahasa Indonesia, matematik dan lain sebagainya. Baik, saya di sini bukan berarti menggurui. Sekali lagi, saya juga sama belajar karena sekolah saya adalah sekolah pertama juga dengan kurikulum 2013. Di sini kita sharing saja gitu. Barangkali ada, mungkin saya juga ada yang belum bisa jawab, mungkin rekan-rekan juga bisa jawab. Nah, kita di sini manfaatnya sharing pengetahuan atau pengetahuan dari rekan-rekan semuanya. Baik, saya akan memberikan pemaparan dulu mengenai cara pengisian e-rapot atau i-rapot ya. Bapak dan Ibu sudah terlihat tampilan presentasinya? Ya, sedang proses Pak Dino. On proses. Ya, udah. Udah. Baik, Oke. Pak. Terima kasih. Sekarang saya akan membahas tentang panduan pengisian e-rapot. Kurikulum Merdeka Jenjang SMP. Bapak dan Ibu, sekarang saya berikan dulu alurnya, alur kerja guru. Yang pertama, login dulu, kemudian input tujuan pembelajaran, kemudian nanti ada dua cara. Ini ada cara menggunakan jalur input langsung, ada yang kedua jalur menggunakan jalur import. Nah, untuk yang jalur input langsung, nilai rapot dan deskripsi ini diketik secara langsung. Bapak Ibu, mungkin saya double ya, selain presentasi juga langsung buka tampilan dari websitenya, aplikasinya biar rekan-rekan mengetahui. Ini kebetulan saya sudah buka, sudah login menggunakan akun saya sebagai guru. Nah, Bapak dan Ibu, ini nanti langsung masuk ke, kita kan pertama tujuan adalah menuliskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini kalau Bapak dan Ibu bisa pilih dulu mata pelajaran, kemudian tambahkan tujuan pembelajaran. Kalau untuk pertama kali ya, kebetulan saya sudah mengisi, cuman ini saya sengaja ada kesalahan gitu ya. Pertama saya ngisi hanya misalnya menuliskan tujuan pembelajaran saja, karena kebetulan IPS itu ada dua tujuan, ada dua bab. KD. Ya, KD Dua atau KD, ya ya. dulu namanya KD ya Pak Unang, sekarang kita namanya tujuan pembelajaran. Maka yang poin pentingnya saja. Jadi poin pentingnya adalah mendeskripsikan keberadaan diri dan keluarga serta lokasi tempat tinggalnya. Itu untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua adalah mendeskripsikan proses perkembangan bumi dan interaksi sosial yang ada di masyarakat. Itu tujuan pembelajaran yang kedua, atau kalau kita lihat sih dari tema keduanya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada tulisan status ya, ada aktif, ada yang satunya ini sengaja saya salahkan. Ini jadi saya double gitu, buat double. Nah, karena di pihak guru sendiri ini nggak bisa dihapus kalau sudah nginput dua kali itu kita tidak bisa hapus. Maka caranya adalah di sini ada aktif, ada tidak aktif. Nah, sekali lagi ada aktif dan tidak aktif. Kalau yang tidak digunakan karena tadi misalnya saya double atau dua kali nginput, maka di sini tidak aktif aja. Kemudian jangan lupa setelah mengisi itu nanti simpan. Sebelah sini ada tingkat. Tingkat ini tingkat 7 itu untuk kelas, semester juga untuk semester sekarang. Kalau sudah kita simpan. Kemudian kita lanjut ke presentasi lagi. Yang kedua adalah tadi udah input nilai rapot dan deskripsi. Kemudian yang jalur kedua adalah menggunakan jalur import. Ini download dulu nilainya, input nilainya pada format Excel, kemudian import nilai rapot. Sekarang kita sambil perlihatkan jalur yang kedua. Ya, yang kedua ya. Ya. Import nanti ini ada dua, input nilai rapot, ada import nilai. Jadi ada dua pilihan. Nanti di sini misalnya ya, ini kelas yang saya ampu, kemudian pilih semesternya. Nah, di sebelah sini ada download format nilai ilmu pengetahuan IPS kelas ini. Jadi di download, nanti berupa setelah di download ini adalah berupa Excel. Kita lihat setelah di download, ini kita lihat
bentuk Excelnya seperti apa sih Pak Dino gitu ya. Nah, ini hasil downloadannya. Bentar, ini masih loading. Nah, ini hasil downloadannya. Jadi nanti Bapak dan Ibu di sini memasukkan nilai sekali lagi untuk kelas 7 ini kita lebih mudah karena menggunakan satu nilai. Tidak ada lagi nilai pengetahuan, keterampilan, ke sosial, nilai-nilai yang lain, hanya cukup satu nilai saja. Kemudian, nah di sebelahnya ada capaian tertinggi. Capaian tertinggi ini kalau di sini harus kita input. Nah, bedanya antara yang import sama yang manual. Kalau yang import ini harus diketik dulu capaian tertingginya. Contoh, kebetulan IPS itu ada dua tujuan pembelajaran. Misalnya nilainya ada yang di atas KKM atau KKTP ya istilahnya sekarang, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, maka nilainya sudah langsung di capaian tertinggi itu untuk tujuan pembelajaran yang nilainya tinggi. Kalau misalnya ada nilai yang misalnya dari dua nilai ini ada dua yang satunya tinggi, yang satu mungkin di bawah KKTP, maka yang KKTP ini diisi dengan tujuan pembelajaran yang nilainya di bawah. Nanti misalnya ada keterangannya, kita ketikkan istilahnya tuh belum apa ya tadi saya lupa lagi, TB gitu ya. Itu ada pencapaiannya, kalau yang capaian tertinggi itu sudah melampaui atau sudah tercapai gitu ya. Kalau yang untuk yang terendah ada kata-kata yang harus kita ketikkan gitu. Kita lanjut dulu ke presentasi. Nah, sekarang tadi sudah masuk ke input, nanti kita import nilainya. Sama Bapak dan Ibu, hasil downloadan itu jangan diubah nama filenya. Karena apa? Di dalam nama file itu sudah sesuai dengan apa yang ada di iRaport. Jadi jangan sampai misalnya karena ini mah nilai kelas 7A, saya ganti 7A-nya saja, jangan gitu. Itu disesuaikan karena sudah sesuai formatnya dengan yang ada di aplikasi iRaport. Kemudian Bapak dan Ibu ada nanti cek status penilaian, cek capaian nilai raport. Kemudian ini untuk wali kelas ada nilai yang lain yang perlu diinput seperti input data raport, kemudian input atau import nilai P5 khusus untuk koordinator P5 dan input nilai ekskul khusus pembina ekskul. Berikutnya adalah login sebagai guru, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian username sama passwordnya itu didapat dari administrator atau istilah kita sih operator ya, operator. Nah, setelah mendapatkan langsung login, kemudian tadi pilih nama sekolahnya. Ini kalau login sebagai guru. Kemudian ini tadi tampilannya sudah kita lihat bareng-bareng. Di halaman depannya ada tampilan seperti ini, ada jumlah siswa, jumlah kelas, mata pelajaran, jumlah siswa ekskul, kemudian jumlah nilai raport dan jumlah deskripsi. Kemudian yang berikutnya adalah input tujuan pembelajaran. Tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi rekan-rekan untuk menginput tujuan pembelajaran itu menggunakan huruf kecil semua. Kecuali kemarin juga ada masukan dari teman, Pak saya ngajar pelajaran PAI, kan ada huruf yang besarnya, misalnya penulisan Allah A-nya besar itu. Oh ya, nggak apa-apa. Yang disebutkan huruf kecil itu di depan untuk kata kerjanya, misalnya mendeskripsikan. Nah, itu M-nya harus kecil karena nantinya di rapot itu akan berada di tengah-tengah, bukan di depan rapot gitu ya. Kemudian nanti setelah selesai jangan lupa simpan data dari tujuan pembelajaran. Lanjut, yang berikutnya adalah ini tadi pilih mata pelajaran, cara inputnya ya, kemudian pilih tingkat, pilih semester, kemudian masukkan tujuan pembelajaran, kemudian ini disimpan datanya. Sekali lagi maksimal 100 kata. Tadi juga ada rekan-rekan yang, Pak saya ini kalau lihat tujuan pembelajaran lebih dari 100 kata. Kita minimalkan saja yang kira-kira poin pentingnya itu ada di 100 kata yang ada di kolom tersebut gitu. Jangan sampai lebih dari 100 kata, 100 karakter maaf. Itu yang ada di input tujuan pembelajaran. Kemudian ini input nilai rapot tadi sudah masuk. Nah, ini nih bedanya. Input
nilai rapot yang manual dengan input nilai rapot yang menggunakan import nilai. Nah, kalau yang input nilai rapot, kita ketikkan nilainya itu di kolom-kolom yang sudah disediakan. Nah, kemudian TP yang diukur dan tercapai dengan optimal itu tinggal di checklist saja. Misalnya, pelajaran IPS ini ada dua, ada misalnya tema yang pertama sama tema yang kedua. Tema yang pertama ini nilainya misalnya 90, maka yang di checklist adalah di bagian sini. Misalnya, tema yang keduanya, karena misalnya KKTP kita hanya 75, kemudian nilai siswa itu kurang dari 75, maka yang di checklistnya di bagian sebelahnya sini. Nah, itu untuk penginputan nilai rapot secara manual. Kemudian setelah menginput, jangan lupa untuk simpan datanya. Yang berikutnya adalah nilai, ini masih nilai rapot. Nah, di sini ada deskripsinya, kita bisa lihat. Contoh di sini, mencapai kompetensi dengan sangat baik. Nah, dalam hal, di situ biasanya deskripsinya atau tujuan pembelajarannya diisi membuat diagram dan menyebarkan siklus perubahan. Nah, ini contohnya. Kemudian deskripsi capaian terendahnya di sini perlu peningkatan dalam hal. Nah, baru nanti tujuan pembelajaran yang nilainya di bawah KKM atau pas KKM gitu ya, di deskripsi capaian terendahnya. Kemudian jangan lupa setelah itu untuk simpan data nilai. Yang berikutnya adalah download format import nilai rapot. Tadi sudah dipraktekkan untuk download format import nilai. Jadi sudah masuk ke pilihan kelas, mata pelajaran, semester, kemudian download format nilai apa gitu. Misalnya IPS ya IPS, matematik silakan matematik. Kemudian kalau uploadnya nanti tinggal pilih file, kemudian tekan import nilai. Itu untuk memasukkannya. Nah, ini untuk mengisi format import rapot seperti ini tadi sudah diperlihatkan. Tinggal jadi nanti Bapak dan Ibu yang kolom yang kosong ini, kalau nilai mungkin gampang kita copy paste saja dari format nilai yang kita punya, nilai harian, nilai sumatif, baik tengah sumatif maupun akhir sumatif akhir semester, itu bisa kita masukkan. Tapi di sini di capaian tertinggi tidak seperti kurikulum sebelumnya yang kita sudah otomatis kalau misalnya memasukkan nilai muncul deskripsinya. Nah, ini deskripsinya harus kita isi manual. Jadi Bapak dan Ibu, ini contoh yang di bawahnya ada di sini adalah mencapai kompetensi dengan sangat baik. Nah, kalau misalnya capaian terendahnya adalah perlu pendampingan ya. Perlu pendampingan. Nah, itu contoh dari format import nilai rapot. Kemudian yang berikutnya adalah cara memasukkannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa nanti dipilih ada downloadan dari e-rapot itu sudah masuk, kemudian tinggal upload, tinggal pilih file saja, kemudian import nilai rapot. Di sini ada open, kemudian jangan lupa nanti disimpan datanya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa ngecek status penilaian. Nah, status penilaiannya kalau misalnya rekan-rekan guru, kan kita misalnya di Indramayu sendiri ada 11 mata pelajaran termasuk mulok 1 gitu. Nanti rekan-rekan bisa ngecek guru siapa saja nih yang sudah masuk, sudah menginput nilainya. Nanti wali kelas ini bisa ngecek status penilaiannya. Oh, pelajaran matematik misalnya di sini nih, 22 data sudah masuk. Informatika 22 data sudah masuk. Warna hijau itu menandakan bahwa guru mata pelajaran yang bersangkutan sudah menginput penilaian. Yang berikutnya adalah cara mengecek perkembangan nilai siswa. Bapak dan Ibu yang sebagai guru mata pelajaran ini bisa mengecek juga nilai siswanya. Jadi kalau pada saat kita sudah tampil lihat ada cek perkembangan nilai siswa, kemudian pilih kelas, pilih mata pelajaran, kemudian perkembangannya. Nanti akan muncul Bapak dan Ibu nilai di semester yang pertama. Jadi akan muncul. Nah, biasanya ada sering ini yang
saya sering alami gitu ya. Rekan-rekan ada misalnya ada siswa yang tadinya itu ada di sekolah kita, kemudian dia pindah, kemudian kita lupa gitu ya. Harusnya dikosongkan, tiba-tiba itu masih ada nilainya. Atau seharusnya nilai siswa itu yang ada di bawahnya, kemudian masuk ke nilai yang bagian atasnya. Tolong di sini Bapak dan Ibu harus teliti saat menginput nilainya, karena kasihan juga pernah ada yang komplain kalau misalnya ada siswa yang keluar tapi nilainya kadang sudah masih ada gitu, atau yang seharusnya nilai anak itu nilainya bagus tapi dia dapat nilai kecil karena selisih atau selisih satu baris gitu. Nah, mohon Bapak dan Ibu tolong sekali lagi untuk ngecek perkembangan nilai siswa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ini sama masih untuk penilaian di ekskul. Nah, untuk ekskul di sini Bapak dan Ibu ada nilai pramuka misalnya ya kelas 8C semester pertama. Nah, deskripsinya itu diisi oleh pembina pramuka sendiri atau juga bisa sama wali kelas. Di sini contohnya ya, deskripsi telah menguasai teknik dasar kepramukaan. Nah, itu baik. Kemudian sangat baik adalah sangat menguasai teknik dasar kepramukaan. Setelah di-input, jangan lupa untuk disimpan. Kemudian input nilai ekstrakurikuler, ini kalau misalnya ada kesalahan kita juga bisa hapus. Misalnya ya, tadinya kita nilainya anak itu seharusnya sangat baik, tapi kita tulis baik. Itu bisa dihapus dan bisa diedit kembali. Kemudian input capaian project. Nah, Bapak dan Ibu, nilai project sendiri atau nilai rapot project sendiri sebenarnya dicetak pada semester kedua. Tapi semester 1 ini kan sudah berjalan untuk project P5-nya. Nah, Bapak dan Ibu silakan masukkan project P5 sesuai yang sudah dilakukan di sekolah Bapak dan Ibu. Contoh, di sekolah saya mengadakan P5 tentang kebinekaan global. Maka di sini bisa dilihat ada pilih dimensi profil, contohnya kebinekaan global, kemudian elemen profilnya, kemudian kita masukkan juga subelemennya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ini diserahkan ke administrator, pasti biasanya mereka nggak tahu, Pak, ini diisi oleh apa gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu sebagai koordinator, ini kita yang tahu, kita berikan kepada administrasi atau administrator untuk mengisi sesuai dengan pilihan project, dimensi project, kemudian elemen project P5 atau profil pelajar Pancasila, kemudian pilih subtemanya. Itu diberikan. Kemudian saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan P5 atau profil project penguatan profil pelajar Pancasila, ini sudah ada nilai. Kita biasanya belum berkembang, sudah berkembang, sangat berkembang sesuai dengan harapan ya, sesuai SBH gitu ya. Nanti itu kita isi, tinggal di checklist saja. Tapi sekali lagi, ini dicetaknya adalah semester kedua untuk rapot project P5 ini. Karena di sekolah saya sendiri misalnya project P5-nya baru berjalan 1 atau 2 gitu. Nah, itu berarti baru 2. Sementara P5 ini adalah digabungkan selama 2 semester. Lanjut yang berikutnya adalah import capaian project. Ini sama seperti kita import nilai rapot. Jadi tinggal nanti diisi sesuai dengan format Excel-nya. Setelah itu kita import, sama mengimportnya juga seperti format di nilai pada saat kita mengimport nilai rapot. Nah, input catatan project di sini bisa diinput sesuai dengan project yang kita sudah dilakukan di sekolah kita. Itu contohnya seperti di depan kita atau di layar, itu contoh input catatan project. Nah, kemudian download capaian project P5 ini kita bisa download juga ya. Dan kemudian ada satu lagi berikutnya adalah menu wali kelas. Bapak dan Ibu sebagai wali kelas, ini bedanya dengan rapot yang kurikulum 2013. Kalau dulu kita sebagai guru dan ada wali kelas.
di era pot yang terbaru kurikulum 2000 kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi guru dan wali kelas di bagian ujung pojok sebelah kanan itu. Semuanya tertampil di dashboard di era pot. Kemudian pengelolaan data siswa, ini data siswanya misalnya ada sakit, data siswa, siswa, untuk melihat siswa yang binaannya klik menu siswa, nanti kita bisa ngecek juga datanya. Ini data siswa juga, misalnya ada NISN, NIS, dan alamat dan lain sebagainya, itu bisa dicek di sini. Kemudian mengelola data siswa masih ya, barangkali ada kesalahan nama orang tua atau apa bisa diedit oleh wali kelasnya. Nah, input kehadiran, Bapak dan Ibu sebagai wali kelas bisa menginput sakit, izin, alpa atau tanpa keterangan di input di kehadiran. Nah, kemudian nilai ekstrakurikuler ini bisa diinput oleh wali kelas juga, bisa wali kelas atau pembina eskul. Jadi ini di sekolah kami juga ada misalnya eskul, ada PMR, ada Paskibra dan lain sebagainya, itu bisa diinput oleh wali kelas atau pembina ekstrakurikuler. Kemudian ini masih nilai ekstrakurikuler. Dan Bapak dan Ibu yang memiliki catatan khusus wali kelas untuk putra-putri murid-muridnya, ini bisa mencatatkan di dashboard, kemudian input nilai input catatan wali kelas ya. Kemudian cek status penilaian, kalau ada yang merah tadi sudah dijelaskan bahwa yang merah berarti belum selesai. Biasanya kalau di sekolah gitu kan ada yang masih merah, ini pelajaran siapa yang masih belum mengirimkan gitu. Biasanya diburu-buru, apalagi deadline-nya cuma satu minggu harus selesai gitu untuk rapot. Kemudian cek penilaian rapot, Bapak dan Ibu, ini contohnya ya. Kalau ada yang tadi seperti nilainya harusnya siswanya pintar tapi ada nilainya yang nilainya kecil, kita bisa cek nilai rapot tersebut dan dikonfirmasi dengan guru mata pelajaran. Ini cetak leger untuk wali kelas dan digunakan oleh TU, biasanya kita bisa langsung klik di cetak leger. Kemudian cetak kelengkapan rapot, itu ada cover ya, biasanya ada identitas sekolah, kemudian identitas siswa gitu ya. Ini bisa dicetak dengan lengkap untuk pelengkap rapot ya. Ini sama untuk kelengkapan rapot, dan ini hasil cetakan untuk pelengkap rapot. Di depan ada cover, ada identitas sekolah, identitas siswa, dan di belakang ada keterangan pindah sekolah. Ini untuk cetak nilai rapotnya Bapak dan Ibu nanti bisa sesuaikan dengan kertasnya, ada rata kanan kirinya bisa diatur, marginnya ya, margin kanan kiri atas bawah itu bisa diatur. Kemudian cetak nilai rapot, dan ini rapotnya. Jadi untuk yang kurikulum Merdeka itu rapotnya cuma 2 halaman isinya sebenarnya. Yang pertama laporan hasil belajar semua mata pelajaran, kemudian yang kedua itu kegiatan eskul, sakit, izin, alpa, kemudian catatan wali kelas dan tanda tangan guru, orang tua murid dan kepala sekolah. Dan ini untuk bagaimana cetak rapot proyeknya. Tapi sebenarnya untuk semester pertama kita tidak harus untuk cetak rapot karena baru beberapa proyek saja, mungkin 1 atau 2 proyek P5-nya. Kemudian ini cetak rapot project caranya, dan ini hasil cetak rapot project. Ini untuk yang mengelola profil pengguna, kita bisa ubah gambarnya, bisa juga mengedit nama atau gelar. Sama. Nah, Bapak dan Ibu kalau yang lupa passwordnya, sebenarnya password itu bisa diubah secara mandiri, bukan hanya oleh administrator. Ini mengelola profil, sama ini cara keluar aplikasi. Kemudian ini sedikit untuk informasi yang menggunakan kurikulum 2013. Ada sedikit perbedaannya.
poin ini. Jadi yang pertama adalah format nilai sumatif semester 1. Ini kan beda dengan kurikulum Merdeka. Merdeka cuma 1 gitu. Akhirnya yang ERAPOT yang kurikulum 2013 mengacunya ke ERAPOT yang kurikulum Merdeka. Contoh, ini di sini ada nilai sumatif, nanti digabungkan sumatif 1, sumatif 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian di checklist juga tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, nanti S1 ada rata-rata nilai KD 31 sama 41, S2 juga sama, nilai sumatif rata-rata KD 3.2 dan KD 3.2, 4.2 sorry. Kemudian STS nilai sumatif tengah semester dan SAS nilai sumatif akhir semester. Ini sebenarnya sama dengan seperti kurikulum Merdeka akhirnya yang menggunakan kurikulum 2013. Cukup nanti nilai yang diinputnya adalah nilai input yang sudah digabungkan antara nilai harian, kemudian tengah semester dan akhir semester. Kemudian yang berikutnya ini tadi yang agak bingung, katanya Pak, untuk capaian kompetensi yang tercapai. Nah, kalau contoh di sini ada nilai S1 misalnya ada 78, 82. Ini kita contohkan saja ya salah satu. Nilai rapotnya ada 81, 86, 80, 78. Nah, yang 80 berarti ini di tujuan pembelajaran yang apa, yang misalnya yang paling besar ini. Contoh di sini membandingkan dan menangkap makna teks label obat atau makanan atau minuman. Kemudian yang PB perlu bimbingan ya. Ini di tujuan pembelajaran yang mana? Di sini ada karena nilainya 70 nih, 70 maka ini perlu bimbingan. Kemudian TP dibuat ringkasannya. Jadi kalau yang TP-nya banyak atau panjang dibuat ringkasannya saja. Contohnya ini dari KD banyak yang panjang tadi, hanya menerapkan teks setuju melakukan sesuatu kegiatan atau tindakan. Ini juga sama, menyusun teks ucapan selamat atas kebahagiaan dan prestasi. Yang penting tidak boleh lebih dari 100 karakter. Kemudian ringkasan KD ini menjadi TP atau tujuan pembelajaran, menjadinya seperti ini. Menerapkan dan menyusun teks setuju melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Itu perbedaan untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Bapak dan Ibu, sekian dulu, kita akan dilanjut dengan tanya jawab saja gitu.